Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, ini adalah video pembelajaran untuk mata kuliah kalkulus lanjut. Untuk pertemuan ke-6 ini, kita masih akan membahas mengenai penerapan integral, khususnya mengenai panjang kurva bidang. Sebelumnya, kita telah membahas mengenai penerapan integral dalam menentukan volume benda putar. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mengenai kurva mulus, panjang busur, dan juga seperti apa penurunan rumusnya. Kemudian yang terakhir adalah contoh soal mengenai panjang busur. Baik, kita masuk ke pembahasan mengenai kurva. Kurva adalah grafik sebuah fungsi atau persamaan. Persamaan kurva itu dapat dinyatakan dalam 3 cara. Jadi yang pertama adalah dalam bentuk persamaan eksplisit, di mana variabel X dan Y mudah untuk dipisahkan. Misalnya kita nyatakan dalam bentuk Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Atau jika Y-nya adalah variabel bebasnya, contohnya adalah X sama dengan Y kuadrat ditambah 5Y ditambah 7. Yang kedua adalah persamaan bentuk persamaan implisit, di mana antara variabel X dan Y-nya seolah menyatu. Misalnya pada persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 5XY ditambah 10. Dan bentuk ketiga adalah dalam bentuk persamaan parametrik, di mana persamaan ini seolah melibatkan variabel tambahan yaitu parameter. Persamaan kurva dalam bentuk persamaan parametrik ini mungkin akan nampak sedikit rumit, tetapi bentuk ini lebih memudahkan dalam proses diferensiasi atau turunan maupun pengintegralan. Ya, kemudian dikatakan bahwa kurva spiral dan lingkaran perlu digambarkan dengan cara yang berbeda. Nah, cara yang berbeda ini adalah dalam bentuk persamaan parametrik, di mana sebelumnya kita mungkin mengenal persamaan kurva spiral dan juga persamaan lingkaran dalam bentuk implisit. Telah kita katakan sebelumnya bahwa kurva spiral maupun persamaan lingkaran perlu dinyatakan dengan cara yang berbeda. Dalam hal ini kita akan menyatakan dia dalam persamaan atau dalam bentuk persamaan parametrik. Kita ambil pemisalan sebuah lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Ini adalah persamaan implisit lingkaran, dan persamaan ini sudah umum diketahui. Persamaan tersebut adalah persamaan lingkaran yang berjari-jari A. Kita gambarkan kurvanya. Jika kita memisalkan ada sudut yang terbentuk pada lingkaran, yaitu sebesar T derajat, maka kita dapat membentuk suatu persamaan lingkaran dalam bentuk persamaan parametrik dalam T, yaitu X sama dengan A cos T dan Y sama dengan Y sin T, di mana T-nya itu berada di antara 0 sampai 2pi. Berikutnya adalah contoh persamaan eksplisit yang cukup umum ditemukan, yaitu Y sama dengan sin X, di mana X-nya itu berada di antara 0 sampai pi. Persamaan ini sering kita kenal dengan kurva sinus. Contoh persamaan eksplisit berikutnya adalah X sama dengan Y kuadrat, di mana Y-nya ini berada di antara minus 2 sampai 2. Selanjutnya, jika contoh persamaan eksplisit ini dijadikan dalam bentuk persamaan parametrik, akan menjadi Y sama dengan sin X akan menjadi Y sama dengan sin T dan X sama dengan T, di mana T-nya itu berada di antara 0 sampai pi. Perhatikan bahwa pada persamaan eksplisitnya,
X adalah variabel bebasnya. Sehingga pada persamaan parametriknya, X yang kita misalkan sebagai T. Selanjutnya untuk contoh kedua, yaitu X sama dengan Y kuadrat akan berubah menjadi Y sama dengan T dan X sama dengan T kuadrat, di mana T-nya itu berada di antara minus 2 sampai 2. Ya, kita perhatikan juga bahwa pada persamaan eksplisitnya, variabel bebasnya adalah Y, sehingga kita akan memisalkan Y sebagai T pada persamaan parametriknya. Kita perhatikan bahwa untuk persamaan parametrik selalu terdiri dari lebih dari satu bagian, di mana setiap bagian itu untuk masing-masing variabelnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebuah kurva bidang ditentukan oleh sepasang persamaan parametrik X sama dengan Ft dan Y sama dengan Gt, di mana T itu berada di antara A sampai B. Dengan fungsi F dan G, kita andaikan kontinu pada selang tersebut. Anggap bahwa T itu menyatakan waktu. Apabila T bertambah dari A hingga B, titik X, Y menyusuri suatu kurva di bidang. Selanjutnya kita diperkenalkan dengan istilah kurva mulus yang didefinisikan sebagai berikut. Sebuah kurva bidang disebut mulus jika kurva itu ditentukan oleh sepasang persamaan parametrik X sama dengan Ft dan Y sama dengan Gt, di mana T itu berada di antara A sampai B, dengan fungsi F aksen dan G aksen ada dan kontinu pada selang tutup A, B, dan F aksen T dan G aksen T tidak bersama-sama 0 pada selang buka A, B. Kita masuk ke contoh pertama. Gambarlah kurva yang ditentukan oleh persamaan parametrik X sama dengan 2T ditambah 1 dan Y sama dengan T kuadrat dikurang 1, di mana T itu berada di antara 0 sampai 3. Untuk menjawabnya, pertama-tama kita akan membuat tabel nilai 3 kolom seperti berikut. Di mana titik-titik yang diambil hanya pemisalan saja. Boleh mengambil titik-titik sembarang asalkan memenuhi persamaannya. Kemudian digambarkan dalam koordinat kartesiusnya dan dibuat plotnya dalam pasangan berurutan X, Y. Dan akhirnya menghubungkan titik-titik tersebut sesuai dengan arah naiknya T. Selanjutnya kita masuk ke penentuan panjang busur dan latar belakang penurunan rumusnya. Untuk itu, perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan kurva mulus yang diberikan secara parametrik oleh X sama dengan Ft dan Y sama dengan Gt, di mana T-nya itu berada di antara A sampai B. Selanjutnya, buatlah partisi selang tutup A, B menjadi N selang bagian menggunakan titik-titik TI. Di mana A sama dengan T0 lebih kecil T1, lebih kecil T2, dan seterusnya lebih kecil Tn sama dengan B. Ya, misalkan partisi tersebut ada sebanyak 5 partisi. Kita gambarkan. Ini memotong kurva menjadi N sama dengan 5 potongan atau partisi dengan titik ujung yang berpadanan adalah Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5.
kita akan menghampiri kurva itu dengan ruas garis yang ditunjukkan. Menghitung panjangnya masing-masing, mengambil salah satu partisi sebagai perwakilan untuk dihitung panjangnya. Setelah itu menerapkannya pada semua partisi dan kemudian mengambil limit jika panjang partisi mendekati 0. Berikutnya kita ke penurunan rumusnya. Lihat kembali kurva mulus yang diberikan secara parametrik oleh X sama dengan Ft dan Y sama dengan Gt, di mana nilai T-nya itu berada di antara A sampai B. Berikut partisi-partisinya. Perhatikan salah satu partisi yang panjangnya dihampiri oleh ruas garis delta WI. Kita akan menghitung panjang delta WI ini dengan menggunakan rumus Pitagoras. Delta WI sama dengan akar delta XI kuadrat ditambah delta YI kuadrat. Dan karena X sama dengan Ft dan Y sama dengan Gt, maka delta XI akan kita ubah menjadi FTI dikurang FTI dikurang 1, dan delta YI akan berubah menjadi GTI dikurang GTI dikurang 1. Kemudian dengan menggunakan teorema nilai rata-rata diperoleh FTI dikurang 1, FTI dikurang 1 itu akan sama dengan F aksen TI bar dikali delta TI dan juga GTI dikurang 1 itu akan sama dengan G aksen TI bar dikali delta TI. Kemudian karena delta TI itu sama dengan TI dikurang 1, sehingga kita akan memperoleh delta WI itu sama dengan akar F aksen TI bar dikali delta TI kuadrat sama dengan ditambah G aksen TI bar dikali delta TI kuadrat. Kemudian jika delta TI dikeluarkan, ya akan diperoleh panjang hampiran dari partisi ruas garis adalah delta WI sama dengan akar F aksen TI bar kuadrat ditambah G aksen TI bar kuadrat dikali delta TI. Jadi, panjang total dari hampiran ruas garis adalah sigma delta WI, di mana I-nya itu dari 1 sampai N, itu sama dengan sigma akar dari F aksen TI bar kuadrat ditambah G aksen TI bar kuadrat dikali delta TI, di mana I-nya itu dari 1 sampai N, yang sama dengan panjang ruas garis L sama dengan integral A sampai B akar F aksen T kuadrat ditambah G aksen T kuadrat dt, yang sama dengan integral A sampai B akar dari dx dt kuadrat ditambah dy dt kuadrat dikali dt. Untuk selanjutnya, kita akan menyebut rumus ini dengan rumus pertama. Ingat kembali bahwa persamaan garis dapat dinyatakan dalam 3 bentuk. Ada eksplisit, implisit, dan juga persamaan parameter. Rumus yang telah diterangkan sebelumnya atau rumus pertama adalah rumus panjang garis, di mana persamaan garis tersebut dinyatakan dalam bentuk parameter. Nah, selanjutnya kita akan tinjau rumus panjang garis jika persamaan garisnya dinyatakan dalam bentuk persamaan eksplisit. Jika kurva diberikan oleh Y sama dengan Fx dengan A lebih kecil X lebih kecil B, atau dalam hal ini nilai X berada di antara A dan B,
Agar rumus sebelumnya tetap dapat digunakan, kita akan memperlakukan X sebagai parameter. Sehingga rumus panjang garisnya akan menjadi L sama dengan integral A sampai B akar 1 ditambah dy dx kuadrat dx. Dan kita akan menyebut ini sebagai rumus kedua. Di lain pihak, jika kurva diberikan oleh X sama dengan GY, dengan Y itu berada di antara C sampai D, maka kita akan memperlakukan Y sebagai parameter. Sehingga rumus panjang garisnya akan menjadi L sama dengan integral C sampai D akar 1 ditambah dx dy kuadrat dy. Kita akan menyebut ini sebagai rumus ketiga. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Carilah keliling lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan a kuadrat. Kita akan menggunakan persamaan parametrik untuk menyelesaikan soal ini. Mengapa? Ini dilakukan untuk memudahkan kita dalam menurunkan formula matematis yang berada dalam akar. Kita tuliskan persamaan lingkaran dalam bentuk parametrik X sama dengan A cos T dan Y sama dengan A sin T, di mana nilai T-nya itu berada di antara 0 sampai 2pi. Langkah berikutnya adalah menurunkan masing-masing variabelnya. Diperoleh dx dt itu sama dengan min A sin T dan dy dt itu sama dengan A cos T. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus pertama dari rumus panjang ruas garis, yaitu integral A sampai B akar dx dt kuadrat ditambah dy dt kuadrat dt. Diperoleh L sama dengan integral 0 sampai 2pi akar min sin T kuadrat ditambah A cos T kuadrat dt. Kita uraikan, diperoleh L sama dengan integral 0 sampai 2pi akar A kuadrat sin kuadrat T ditambah A kuadrat cos kuadrat T dt. Jika A kuadrat dikeluarkan, diperoleh L sama dengan integral 0 sampai 2pi di akar A kuadrat dikali sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T dt. Ingat bahwa sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T itu adalah 1, sehingga diperoleh L sama dengan integral 0 sampai 2pi A kuadrat dt, atau sama dengan integral 0 sampai 2pi A dt. Kita integralkan terhadap T, kita peroleh AT dari 0 sampai 2pi. T-nya dimasukkan atau nilai-nilainya dimasukkan ke T, kita peroleh 2pi A. Kita masuk ke contoh berikutnya. Carilah panjang ruas garis dari titik A 0,1 ke titik B 5,13. Jika kita gambarkan ke dalam koordinat kartesius, kita dapatkan gambar seperti ini. Untuk mencari panjang ruas garisnya, kita tentukan persamaan ruas garisnya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus persamaan garis yang melalui dua titik, yaitu Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1, di mana titik pertama adalah 0,1 dan titik kedua adalah 5,13. Sehingga kita peroleh persamaan garisnya adalah Y sama dengan 12 per 5X ditambah 1. Setelah itu, kita akan menurunkan persamaannya satu kali. Diperoleh dy dx sama dengan 12 per 5. Karena persamaan ini termasuk persamaan eksplisit,
Berarti rumus yang akan digunakan adalah rumus kedua atau rumus ketiga. Ya, kita akan menggunakan rumus kedua karena variabel bebasnya adalah X. Rumus kedua yaitu L sama dengan integral A sampai B akar 1 ditambah dy dx kuadrat dx. Kita peroleh L sama dengan integral 0 sampai 5 akar 1 ditambah 12 per 5 kuadrat dx. Kita samakan penyebutnya. Kita peroleh integral 0 sampai 5 akar 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat per 5 kuadrat dx. Yang sama dengan integral 0 sampai 5 akar 25 ditambah 144 per 25 dx. Yang sama dengan integral 0 sampai 5 akar 169 per 25 dx. Yang sama dengan integral 0 sampai 5, 13 per 5 dx. 13 per 5 kita pindahkan ke depan, kita peroleh L sama dengan 13 per 5 integral 0 sampai 5, 1 dx. Kita integralkan, kita peroleh L sama dengan 13 per 5x, di mana nilai x-nya ini 0 sampai 5. Kita peroleh hasilnya adalah 13. Kita ke contoh berikutnya. Gambarlah grafik kurva yang diberikan secara parametris oleh X sama dengan 2 cos T dan Y sama dengan 4 sin T, di mana nilai T-nya itu antara 0 sampai pi, dan carilah panjangnya. Jadi, pertama kita akan menggambarkan kurva tersebut. Ya, kita akan mengambil beberapa titik perwakilan, yaitu sudut-sudut istimewa. Selanjutnya, untuk menentukan panjang kurva, kita akan menyelesaikannya menggunakan dua cara. Jadi, cara pertama dengan menggunakan rumus panjang kurva. Karena persamaannya dalam bentuk parametrik, maka kita akan menggunakan rumus pertama dari rumus panjang ruas garis. Untuk itu, kita akan mendiferensialkan masing-masing variabelnya terhadap T. Kita peroleh dx dt sama dengan min 2 sin T, dan dy dt sama dengan 4 cos T. Selanjutnya, hasil diferensial dari masing-masing variabel ini dimasukkan ke rumus panjang ruas garis. Diperoleh L sama dengan integral 0 sampai pi akar min 2 sin T kuadrat ditambah 4 cos T kuadrat dx. Diuraikan, diperoleh L sama dengan integral 0 sampai pi akar 4 sin kuadrat T ditambah 16 cos kuadrat T dx. Yang sama dengan integral 0 sampai 4 akar 4 dikali sin kuadrat T ditambah 4 cos kuadrat T dx. Kita keluarkan 4 dan dicabut akarnya, diperoleh 2 integral 0 sampai pi akar sin kuadrat T ditambah 4 cos kuadrat T dt. Ingat kembali bahwa sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T itu sama dengan 1. Sehingga kita peroleh L sama dengan 2 kali integral 0 sampai pi akar 1 ditambah 3 cos kuadrat T dt. Kita tidak sanggup untuk melakukan perhitungan lebih lanjut karena kita tidak dapat menemukan anti turunan untuk akar 1 ditambah 3 cos kuadrat T dt. Oleh karena itu, kita akan menggunakan cara lain untuk menghitung panjang kurva dengan melakukan partisi kurva tersebut menjadi 4 bagian dan menarik garis lurus antara titik yang satu dengan titik yang lain, sehingga kurva tersebut akan dihitung dengan pendekatan menghitung panjang kurva sebanyak 4 ruas, sebagai berikut.
sigma delta WI, di mana I-nya itu 1 sampai N, itu sama dengan sigma akar delta XI kuadrat ditambah delta YI kuadrat, di mana I-nya itu 1 sampai N. Itu akan sama dengan akar 2 cos pi per 4 dikurang 2 cos 0 kuadrat ditambah 4 sin pi per 4 dikurang 4 sin 0 kuadrat ditambah akar 2 cos pi per 2 dikurang 2 cos pi per 4 kuadrat ditambah 4 sin pi per 2 dikurang 4 sin pi per 4 kuadrat ditambah 2 cos 3 pi per 4 dikurang 2 cos pi per 2 kuadrat ditambah 4 sin 3 per 4 3 pi per 4 dikurang 4 sin pi per 2 kuadrat ditambah akar 2 cos pi dikurang 2 cos 3 per 4 pi kuadrat ditambah 4 sin pi dikurang 4 sin 3 pi per 4 kuadrat. Kita hitung dengan menggunakan alat hitung, kita peroleh nilai yang mendekati 9,44982. Kita mungkin tidak terlalu yakin dengan jawaban kita pada contoh soal nomor 4 sebelumnya, karena kita menghitung panjang kurva hanya dengan menggunakan metode pendekatan, atau yang akan kita sebut dengan metode numerik. Apakah nilai ini betul-betul bisa dipercaya? Nah, contoh 5 ini akan memberikan perbandingan hasil antara dua metode yang telah kita perkenalkan sebelumnya, yaitu metode analitik dan metode numerik. Berikut adalah contohnya. Carilah panjang busur kurva Y sama dengan X berpangkat 3 per 2 dari titik 1,1 ke titik 4,8. Gambarnya telah diberikan seperti berikut. Pertama-tama, kita akan menggunakan metode numerik terlebih dahulu. Caranya yaitu dengan mencari panjang ruas garis dari titik 1,1 ke titik 4,8. Kita peroleh akar 4 kurang 1 kuadrat ditambah 8 dikurang 1 kuadrat sama dengan akar 58. Nilai ini kita dapatkan hasil yang mendekati 7,6. Selanjutnya, kita akan menggunakan metode analitik, yaitu dengan menggunakan rumus panjang ruas garis. Karena persamaannya dalam bentuk persamaan eksplisit, jadi kita akan menggunakan rumus kedua. Untuk itu, kita akan mendiferensialkan persamaannya terlebih dahulu. Kita peroleh dy dx sama dengan 3 per 2 x berpangkat 1 per 2. Setelah itu, kita masukkan ke rumus kedua, kita peroleh L sama dengan integral 1 sampai 4 akar 1 ditambah 3 per 2 X berpangkat 1 per 2 kuadrat dx. Sama dengan integral 1 sampai 4 akar 1 ditambah 9 per 4 X dx. Selanjutnya, kita akan mengintegralkannya dengan integral substitusi. Untuk itu, kita misalkan U sama dengan 1 ditambah 9 per 4x, sehingga du itu sama dengan 9 per 4 dx, atau dx itu sama dengan 4 per 9 du. Kita masukkan nilai-nilai ini ke dalam formulasinya, dengan terlebih dahulu menganggap integral yang digunakan adalah integral tak tentu. Diperoleh integral akar 1 ditambah 9 per 4x dx itu sama dengan integral akar U dikali 4 per 9 du. Jika kita pindahkan bentuk konstantanya ke depan dan kita integralkan, kita peroleh 4 per 9 dikali integral akar U du sama dengan 4 per 9 dikali 2 per 3 U berpangkat 3 per 2 ditambah C. Setelah itu kita ubah kembali bentuk U sebagaimana pemisalan kita sebelumnya, yaitu menjadi 8
per 7, 8 per 27 dikali 1 ditambah 9 per 4x berpangkat 3 per 2 ditambah C. Sehingga diperoleh integral 1 sampai 4 akar 1 ditambah 9 per 4x dx yang sama dengan 8 per 27 dikali 1 ditambah 9 per 4x berpangkat 3 per 2 dengan x itu adalah 1 sampai 4. Terakhir kita peroleh hasil 8 per 27 dikali 10 berpangkat 3 per 2 dikurang 13 pangkat 3 per 2 per 8 yang nilainya mendekati nilai 7,63. Kita perhatikan bahwa baik cara pertama maupun cara kedua hasilnya hampir sama. Jadi, jika adik-adik kesulitan untuk menghitung panjang kurva dengan menggunakan metode analitik karena barangkali bentuknya atau formulasinya agak susah untuk diintegralkan, maka adik-adik bisa menggunakan metode lainnya yaitu metode kedua. Berikutnya, kita akan membahas mengenai penurunan rumus pada diferensial panjang busur. Formulasi ini terutama akan kita gunakan pada materi berikutnya, yaitu untuk menghitung luas permukaan benda putar. Ingat kembali bahwa panjang busur kurva ditentukan oleh S sama dengan integral A sampai B akar 1 ditambah f aksen x kuadrat dx. Berdasarkan teorema dasar kalkulus pertama, jika formula tersebut kita turunkan, akan diperoleh S aksen x sama dengan ds dx sama dengan akar 1 ditambah f aksen x kuadrat yang sama dengan ds dx sama dengan 1 ditambah dy dx kuadrat. Jadi, ds atau diferensial panjang busur dapat dituliskan sebagai ds sama dengan akar 1 ditambah dy dx kuadrat dx. Sehingga untuk 3 rumus panjang busur yang telah dipaparkan sebelumnya, kita peroleh ds sama dengan akar 1 ditambah dy dx kuadrat dx. Yang kedua, ds sama dengan akar 1 ditambah dx dy kuadrat dy. Dan yang terakhir, ds sama dengan akar dx dt kuadrat ditambah dy dt kuadrat dt.